Pemirsa, persaingan memperebutkan kursi Gubernur Jakarta agaknya bakal mengerucut pada sosok Ridwan Kamil dan Pramono Anung. Keduanya mewakili poros politik yang bertolak belakang. Pram hanya didukung oleh PDI Perjuangan, tapi sejauh ini tren elektabilitasnya naik, padahal belum lama namanya masuk dalam panggung panas Pilgub Jakarta. Sebelum berlangsung debat kedua, 27 Oktober mendatang, kami mengundang Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya, serta peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu yang bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat malam, Mas Yohan. Selamat malam, Mas Toto. Selamat Selamat malam, malam, Tasya. selamat malam, Mas. Iya, terima kasih sudah Selamat malam, bergabung Mas Johan. bersama kami di NTV Prime. Ini kan kita menjelang 27 Oktober akan diselenggarakan debat kedua. Saya mungkin minta dari Mas Toto terlebih dahulu untuk sedikit evaluasi dari debat pertama. Sudah cukup lama, 6 Oktober yang lalu. Tapi kalau kita bisa ingat-ingat, debat pertama itu kan evaluasinya ada banyak masukan soal bagaimana debat itu monoton. Dikatakan kurang greget, tidak ada perdebatan sama sekali. Apa catatan Anda dari debat pertama? Iya, sebetulnya saya belum pernah menguji lewat survei karena survei saya itu sebelum debat pertama ya, 19 sampai 24 September. Tapi kalau mau melihat secara kualitatif, apakah debat ini lebih monoton dibandingkan debatnya Ahok melawan Anies? Jelas iya. Tetapi apakah ini disebabkan oleh penampilan dari Ridwan Kamil, Pramono Anung dengan Dharma Porengkun yang katakanlah tidak semenarik Ahok dengan Anies? Sebetulnya yang menurut saya membuat debat ini menjadi monoton, dan bukan hanya di Jakarta, seluruh debat di Indonesia itu monoton, Tasya. Kenapa? Karena format yang dari KPU itu memang selalu membuat kita tidak bisa melihat siapa yang memang mendalami sebuah. Jadi salah formatnya ya, bukan salah kandidat. Dari dulu, kalau Tasya ingat, debat yang menarik dari Ahok lawan Anies itu terjadi di sebuah TV swasta, bukan di debat KPU resmi. Iya. Karena batasannya tidak seperti 1 menit, 2 menit, terus berbicara mengenai hal-hal yang sudah terjadi puluhan tahun. Bandingkan dengan debatnya Kamala Harris versus Trump misalnya ya, Tasya, itu dalam setengah jam itu bisa berbicara hanya mengenai satu isu saja. Iya. Panelis tidak hanya dipajang, tapi kemudian memang boleh bertanya dan boleh menanggapi gitu ya. Iya. Jadi menurut saya memang pertama adalah terkait dengan format yang dibuat oleh KPU. Kedua, betul sepertinya di debat pertama ini kan masing-masing kandidat masih agak berhati-hati, Tasya, karena mungkin menyadari ya bahwa debat di Indonesia ini it's a show, bukan siapa yang terlihat lebih menguasai problem yang kadang-kadang mendapatkan simpati. Kadang-kadang siapa yang terzolimi dan diserang malah itu kemudian yang disukai oleh publik. Itu yang kita lihat di debat Pilpres misalnya. Jadi saya juga menduga ada kehati-hatian dari ketiga pasangan ini. Malah yang diingat publik kalau kita ingat di debat pertama, Tasya, adalah jawaban jujurnya Dharma Porengkun terkait dengan beliau tidak percaya COVID kalau kita ingat ya. Itu sempat membuat heboh dan mendominasi yang namanya TikTok dengan IG. Walaupun dalam konteks yang tidak positif. Ada juga yang menganggap positif, walaupun lebih banyak yang menganggap ini sebuah hal yang aneh dan kontroversial gitu. Jadi betul catatannya itu, dan kita belum bisa menilai siapa yang menang di debat. Menurut saya masih dalam konteks semuanya ada di permukaan, dan belum kita lihat misalnya sekeras dan setajam perdebatan Ahok dengan Anies terkait dengan DP 0 misalnya kalau kita ingat waktu itu. Atau normalisasi versus naturalisasi misalnya. Jadi kita harapkan di debat kedua mungkin harusnya bisa lebih tajam, dan saya meyakini akan lebih panas, Tasya, karena pertarungan di APK, spanduk-spanduk, baliho udah terlihat keras tuh, saling tutup-tutupan tuh, spanduknya Ridwan Kamil, Suswono dengan Pramdul terutama. Dan kalau kita lihat juga survei kan cenderung makin kompetitif. Kita tunggu besok hasil dari Lembaga Survei Indonesia akan seperti apa. Tapi saya meyakini debat kedua akan semakin panas. Oke, saya ke Mas Yohan sekarang. Mas Yohan, apa catatan dari pelaksanaan debat pertama kemarin? Ya, debat kemarin itu kan sebenarnya ekspresi dari, kalau kita lihat ya, ke belakang ya, Kompas belum punya survei pasca penetapan pasangan calon, tapi kita punya survei di awal sebelum calon itu resmi. Itu kalau kita lihat siapa yang diinginkan maju running di Pilkada Jakarta itu
ada dua nama yang sebenarnya mendominasi ya, hampir 50% responden itu kalau dibagi rata itu ke Anies dan Ahok. Jadi kalau kita lihat ekspektasi publik pemilih Jakarta itu kedua sosok itu. Tapi faktanya partai tidak mengambil itu. Jadi Ya. ada kesenjangan antara ekspektasi pemilih dengan langkah partai. Dari situ aja kan sebenarnya kelihatan bahwa pasca penetapan itu sebenarnya pemilih Jakarta ya mau nggak mau disuguhi oleh calon-calon yang sebenarnya tidak mereka inginkan. Kalau merujuk survei Kompas ya setidaknya. Dan saya pikir juga survei-survei lembaga lain juga sama, dua nama ini cukup mendominasi. Artinya ketika ekspektasi pemilih tidak terpenuhi dalam surat suara di Pilkada Jakarta nanti, itu mungkin saja berimbas pada tahapan-tahapan selanjutnya termasuk kampanye. Nah, debat kemarin itu saya lihat, saya sepakat tadi ya Mas Toto soal format debat kita sejauh ini, regulasi undang-undang pemilu dan pilkada memang menempatkan debat itu tidak sebagai debat gitu ya. Dia hanya lebih penyampaian visi misi yang kemudian berbarengan dan saling bertanya, dan itu dibatasi waktu. Jadi format seperti itu memang membosankan. Tapi di sisi yang lain memang ada satu suasana yang sebenarnya menempatkan pilkada ini berbeda dengan pilkada 2017 ya, saat Pak Anies dan Pak Ahok menjadi dua poros yang saling berhadapan-hadapan. Nah saat ini itu tidak ada, Tasya. Jadi tidak kontestasi yang sifatnya persaingan yang lebih kuat dari dua sosok ini tidak terrepresentasikan di kedua sosok yang saat ini ada. Tapi mungkin yang membuat menarik adalah lebih pada mau nggak mau pemilih ini kan juga akan melihat tiga paslon ini yang ada. Nah debat pertama dengan animo yang kurang, mungkin dari sisi tampilan juga mungkin kurang menarik ya, terlihat dari debat pertama itu. Mungkin di debat kedua nanti pekan depan itu, akhir pekan ini, kita lihat apakah ada antusiasme yang meningkat. Karena kan di satu sisi mau nggak mau calonnya memang adanya cuma itu gitu ya. Iya. Tapi memang dari sisi yang lain ada yang berbeda antara penerimaan pemilih dari tiga paslon itu. Misalnya antara Pak RK dan Pak Suswono dengan Pak Pramono dengan Rano. Jadi yang menjadi ukuran adalah resistensi. Ketika pasangan calon memiliki resistensi, dia punya hambatan untuk mendapatkan insentif atau kenaikan elektoral. Sementara bagi pasangan yang tidak memiliki resistensi, dia sebenarnya punya peluang yang cukup tinggi. Nah kita lihat resistensi itu kan sebenarnya banyak di kasus-kasus ya, misalnya ketika turun Pak lapangan, Pak RK itu kan ada resistensi ya, beberapa kasus di lapangan. Nah ini tantangannya adalah bagaimana kemudian masing-masing pasangan calon memaksimalkan kekuatannya dan kemudian juga melihat kelemahan lawan untuk kemudian bisa mencuri perhatian pemilih sehingga berbuah pada insentif elektoral. Debat itu salah satu momentum untuk meraih itu, meskipun rumusnya tadi sepakat ya Mas Toto, tidak selalu hal-hal yang sifatnya kedalaman menguasai masalah. Tapi pengalaman debat di 2017 sebenarnya di satu sisi itu debat yang cukup berkualitas ya. Orang kemudian memperbincangkan OKOC, memperbincangkan DP 0%. Artinya memang perdebatan itu menjadi perdebatan di publik gitu ya, tentang program-program gitu. Nah, apakah debat kedua nanti akan bisa memunculkan itu? Saya pikir itu sesuatu yang ditunggu publik ya. Karena dari sisi daya tarik calon seperti yang saya ungkapkan di awal, mungkin publik ya sekarang menerima ya sudah ini pasangan calonnya butuh daya tarik yang lain ya, salah satunya sebenarnya daya tarik itu adalah program kerja, program-program yang ditawarkan ya, seperti halnya ketika 2017 DP 0% menjadi kontroversi, menjadi polemik termasuk OKOC itu. Iya. Begitu Tas. Baik, Mas Yohan, menarik Anda